karena saking kagetnya. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pasal 9 Permen PUPR nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja yang nantinya ini akan direvisi oleh Pak Halim dan tim ya, Pak Halim ya. Waktu itu saya ikut rapat dengan Pak Kapus Datin. Tentunya kita akan menyesuaikan, tapi menyesuaikan ini rupanya nggak mudah karena ini nanti akan dikaitkan dengan Perpres ya Pak ya. Perpres nomor berapa itu Pak? 2023 nomor 20 ya. Ya, yang tentang jam kerja kita itu kalau Perpresnya kan bunyi jam 7.30, pulang jam 4, pulang jam 16 Pak. Oh 16, saya pikir pulang jam 13. Itu ya. Ternyata semuanya sudah nyimak itu. Ya kan, kalau seandainya nggak nyimak, pasti saya bilang pulang jam 13 semuanya diam. Iya. Ternyata menyimak hal itu. Nah, nyimaknya ini kalau teman-teman di Bali mungkin bahagia. Teman-teman di pusat sengsara. Biasa malam. Kenapa sengsara? Rumahnya saya itu di Bekasi paling ujung, ke kantor itu paling cepat 2,5 jam. Artinya saya, maaf ya, saya Islam, kalau saya turun dari masjid langsung berangkat. Kalau pulang masih ada matahari, malu saya itu. Nah, sedangkan pulangnya jam 4, tapi kalau masih ada matahari, orang Bina Marga itu biasanya malu. Itu. Saya waktu belum di Bina Marga, masih Cipta Karya dulu, nggak malu saya. Gitu. Sekarang begitu di Bina Marga ini saya malu. Kalau pulang masih ada matahari. Ini luar biasa, tepuk tangan dong untuk kita di Bina Marga. Bapak Ibu sekalian, tunjangan kinerja itu dihitung berdasarkan harusnya. Ya, harusnya. Itu berdasarkan capaian kinerja yang diukur dari 2 unsur, yaitu penilaian kinerja SKP itu. Ini Bapak Ibu kan sudah disosialisasi mengenai bagaimana SKP ngisi ke kinerjanya. Udah semua paham? Paham ya? Kalau nggak paham nanti kami dampingi. Undang saja. SPPD kami bayar sendiri kok. Undang saja. Yang penting kita adalah betul-betul semua bisa selesai tepat pada waktunya. Terus yang kedua, jumlah kehadiran. Nah ini Pak Halim ini sengsara, tapi membawa nikmat. Ya, sengsara ngitungnya, sengsara diperiksanya, memberikan kenikmatan untuk semua karena terbayarkan tukinnya, ya kan? Itu. Nah, tentunya hal itu kita sebagai pengelola kepegawaian dan pengelola keuangan betul-betul harus sigap menanggapi hal itu. Ya, sikapnya kita seperti apa, Pak? Nah, itu dia. Kita harus sigap. Kalau ada orang yang lupa presensi, itu kalau yang kemarin di Permen PUPR nomor 4 itu diatur kalau lupa masih ada ya surat keterangan lupa itu dalam sebulan 4 kali ya Pak. 4 kali betul Pak. Nah mudah-mudahan ini Pak Halim ini orangnya baik, saya tahu betul gitu ya. Mudah-mudahan lupanya boleh 20 kali. Nah. Itu kan? Iya. Kalau boleh 20 kali berarti tiap hari lupa. Ini ya.
Nah ini berdoa saja sambil nanti digosok-gosok Pak Halim. Karena beliau yang nanti akan menggodok tentang permen ini. Gitu ya. Nah, terus yang kedua, kehadiran pegawai itu dicatat menggunakan aplikasi iBravo. Itu pasti semuanya sudah tahu. Gitu ya. Cuman iBravo ini radiusnya berapa? Ini sama Pak Halim nih. Ya, sama Pak Halim nih. Dalemi betul. Gitu ya. Dalemi betul itu. Gitu kan. Berapa radiusnya? Terus kalau sudah radius pakai kuadrat nggak Pak? Gitu. Misalkan senternya di mana gitu kan. Kalau kita sih maunya ya di kantor gitu ya. Gitu. Cuman kan kalau orang lapangan apakah bisa? Contoh ini Mas Hendik ini anggap aja PPK. Ruasnya di mana gitu kan? Nih ruasnya, ruas Mas Hendik. Apakah Mas Hendik perlu ke kantor dulu? Nah itu nanti dibicarakan nih. Jangan sampai justru Mas Hendik padahal ruasnya dari kantor itu 20 kilo, harus ke kantor dulu iBravo. Buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, ya kan? Setuju nggak ini? Kalau nggak setuju jangan dibahas nanti. Tapi kalau yang setuju kita memang untuk orang pegawai kita bahas. Tugas kita apa? Tugas kita semua orang kepegawaian melindungi pegawai kita ke dalam aturan yang benar. Setuju? Itu. Jadi jangan sampai pegawai kita padahal dia dari rumah itu kerja betul ke ruasnya. Dia memang tugasnya itu ngawal ruasnya. Gitu. Kalau seandainya ruasnya 60 kilo, nggak usah 60 lah di daerah. 20 kilo. 20 kilo kalau di Jakarta bisa ditempuh dengan 10 menit. Kalau kosong karena jalannya lurus enak. Lu di sana jalannya begini gitu loh. Nempuhnya saja sudah 1 jam. Waktu terbuang 1 jam. Pakai bensin, tenaga, pikiran. Padahal di sana pekerjaan oleh pihak ketiga ada kasus, ada masalah. Itu. Nah ini tolong ya Pak Halim ya. Ya, Bapak. Hal-hal yang seperti ini. Terus mengenai pengeluaran presensi, jumlah kehadiran pegawai menjadi besaran tunjangan kinerja yang diterima oleh pegawai setiap bulannya. Gitu. Nah ini kadangkala pegawai kita ini kan sering protes ya. Iya betul. Dia udah merasa saya bekerja tiap hari saya ini. Tapi tukin saya dipotong. Tukinnya dapatnya 5 juta, dipotongnya 2,5 juta. Dia sudah berantem sama kita sebagai pengelola kepegawaian, di rumah berantem sama istrinya. Nah ini hati-hati Pak Halim ya. Betul Pak, betul Pak. Kelihatannya sepele, kita orang kepegawaian harus sampai sedalam itu. Karena apa? Kita orang kepegawaian ini tidak bisa melihat hanya aturan. Kita harus melihat hati, perasaan, perilaku, bahkan tatapan wajahnya. Loh, itu kepegawaian. Karena yang kita urus ini manusia. Kita sudah ngurus menurut kita yang terbaik. Di sana masih ngoceh-ngoceh. Itulah manusia. Iya kan? Gitu. Nyalah-nyalahin kepegawaian. Tapi kalau tepat waktu ya biasa saja. Terima kasih aja cuma hai gitu aja. Boro-boro makasih Pak. Enggak. Hai gitu saja. Itu hal yang biasa. Karena apa? Kita sebagai pelayan kepegawaian itu harus betul-betul melapangkan hati, pikiran. Lapang betul itu. Jadi teori yang namanya teori pelayanan itu dari 100 orang yang dilayani 99 puas. Hebat ya? 99 puas. 1 orang tidak puas bisa mempengaruhi banyak.
bisa mempengaruhi banyak orang. Mau tahu contohnya? Itu namanya teori Proust-Mutsch. Jadi ketemu membuka suara. Ketemu Mas Hendik. Mas Hendik, payah bener Pak Rubio itu. Saya cuma mau ngadep saja, sok-sokan sibuk. Padahal udah kita layani yang lainnya gitu kan. Cuman pas dia mau ngadep, saya kebetulan nggak ada waktu. Sok-sokan banget, sok sibuk. Terus tuh ketemu Mas Hendik, ya. Ketemu lagi Pak Halim. Pak Halim, Pak Rubio itu laganya, wih, kayak orang paling top aja. Saya cuma ngadep aja, nggak bisa. Ini satu orang. Padahal yang di kelas ini semua, Pak Rubio itu baik, misalkan begitu. Kalau seandainya iya, alhamdulillah. Kalau enggak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah nasib bapak-bapak memilih saya di situ. Kalau seandainya enggak baik. Itulah pelayanan. Jadi kita harus pola pikirnya kita setting betul untuk pelayanan itu. Saya melayani. Sudah itu dulu. Bapak Ibu pasti paham semua yang namanya iPro. Paham semua yang namanya berakhlak. Kita semua ini apa? Kita semua ASN. ASN itu adalah pelayan. Nah, kita jadi harus setting nih pola pikir kita. Saya pelayan. Sehingga kalau seandainya pelayan itu kan Bapak Ibu, ada yang di rumah punya pembantu? Ada? Ibu-ibu biasanya ada. Kalau pembantu itu tidak salah pun hebat ya. Maaf saya salah Bu. Apalagi tentara. Siap salah. Iya kan? Dia pelayan. Pelayan itu bantah saja kita tambah marah. Ya. Itulah kita pelayan. Jadi setting kan pikiran kita bahwa kita pelayan. Sehingga kita nanti harapannya bekerja dengan hati. Syukur kalau sampai bicara saya bekerja dengan ikhlas. Top itu. Ada yang sudah bekerja sampai ke tingkat ikhlas? Ada? Ada, alhamdulillah. Artinya kalau lembur nggak dibayar lembur nggak apa-apa. Berangkat dinas nggak dibayar SPPD nggak apa-apa. Waduh. Itulah yang namanya ikhlas. Balasannya apa? Dunia akhirat. Loh, balasannya dunia akhirat orang ikhlas itu. Coba kalau Bapak betul-betul dikasih SPPD, nggak usah Pak, saya melaksanakan tugas. Di sana saya dikasih makan sama timnya Pak Hendik. Di jalan, di pesawat saya dikasih makan. Jadi saya tidak perlu lamsam, hebat. Mantap. Itu di dunia nanti pasti akan dibicarakan. Hebat loh, itu Pak Halim itu dikasih SPPD aja enggak. Itu di dunia. Di akhirat, dia mementingkan orang-orang kecil yang sangat membutuhkan. Sehingga itu bisa untuk nambah pekerjaan yang sifatnya fisik, proyeknya jadi besar. Kalau semua kayak Pak Halim seperti itu. Top enggak tuh? Nah, begitu. Ya. Terus melalui IBRAPO, PUPR segera melaporkan kepada petugas pengelola presensi masing-masing unit kerja. Ya, jadi ini kan perwakilan dari unit kerja. Jadi semua misalkan dari PPK, dari Satker, itu melaporkan. Melaporkannya itu dari sisi apa? Kalau IBRAPO-nya kan semua sudah bisa diakses. Ya. Tetapi kalau seandainya ada yang lupa, ya kan? Ada yang lupa, terus ada yang sakit, ada yang dinas, ada yang cuti. Ya. Nah, hal-hal seperti itu harus di backup dengan seluruh data yang mendukung. Gitu. Siap, Bapak Ibu? Siap? Oke, terima kasih. Dijen Bina Marga kemarin
baru uji kemarin itu kita 100 miliar lebih. Iya Pak. Hah? 99. Iya turun. Belum 1 miliar. 99 juta tuh. Mungkin itu untuk yang awalnya mungkin ya, begitu udah ada tadi penambahan dokumen-dokumen dan sebagainya, begitu dilihat lagi mungkin udah turun kali Pak. Karena masing-masing kan kita belum melampirkan surat bukti dukung itu loh. Oke. Itu bukti dukung. Iya. Tapi selain itu nanti Bapak Ibu cek lagi ya. Ini karena sangat-sangat penting banget. Cek lagi. Mungkin orang yang sudah berhenti, pindah, Ya. terus yang lain. Nah itu tolong dicek karena di situnya dianggapnya masih dibayar. Tapi saya yakin kok kalau pengurus atau pengelola Tukin di Dijen Bina Marga Pak Alim, nggak ada kok yang mau bermain nakal apa-apa, nggak ada. Itu kan? Iya kan? Nggak ada kan? Ya, mungkin kalau ada kekeliruan administrasi saja. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, proses pembayaran tunjangan kinerja saat ini sebagian besar unit kerja sudah terpusat di bagian keuangan. Betul ya Bu ya? Ya, terpusat di bagian keuangan kecuali itu ada di BPJT dan Bintek. Itu ya yang belum ya. Oke, dan itu kalau bisa ya nggak usah. Sekarang Ibu pegang berapa ribu Bu untuk pembayaran Tukin? 6.800-an ya? $6.907. Bayangkan tuh 6.907 kalau semua orang protes. Nah, itu kan. Itu. Protesnya sih nggak ke keuangan. Protesnya ke Bapak Ibu. Iya kan? Protesnya ke Bapak Ibu. Proses perhitungan potongan tunjangan kinerja berdasarkan presensi masih dilakukan masing-masing unit. Maka dari itu masing-masing unit kerja perlu memperhatikan terkait kelengkapan dokumen pendukung presensi untuk pembayaran tunjangan kinerja. Antara lain apa saja nih? Ya, menyiapkan SK penetapan nama dan kelas jabatan pegawai yang ditandatangani oleh masing-masing pimpinan unit kerja setiap awal tahun dan setiap ada perubahan nama dan kelas jabatan pegawai. Misalkan nih, ada orang yang keluar, ada orang yang masuk nih pindah, terus ada orang yang naik jabatan karena gabung, ada orang naik pangkat, ya itu kan bisa berubah. Kalau naik pangkat itu berubah enggak? Paling enggak naik jabatan, ya naik jabatan. Dan nanti mudah-mudahan 2023 ini semua berdoa, kita perubahan naik Tukin dari 80 ke 100. Men. Ya. Terus yang kedua, ini teman-teman yang saat ini masih belum, ini menurut saya, ini melengkapi SKP tahun sebelumnya. Ini kita kemarin sudah ya, 2022 sudah. 2023 ini, karena apa? SKP ini dalam 2 tahun perubahannya 3 kali. Gitu ya. Jadi kita ini agak, kalau orang Bandung, orang Jawa Barat bilang liar gitu ya. Kalau orang Jawa bilang mumet. Kalau orang Indonesia ya pusing lah gitu kan. Nah, ini tolong nanti SKP, karena kami Bina Marga itu satu-satunya UNOR Pak, yang kami boleh bayarkan Tukinnya kalau SKP-nya sudah jadi, gitu. Kalau belum, saya tahan, nggak akan kami perintahkan untuk bayar, walaupun yang bayar keuangan. Keuangan kalau belum ada approval dari bagian kepegawaian nggak akan bayarkan, betul Bu? Nah, itu ya. Jadi satu-satunya UNOR.
Kaget itu waktu saya paparan ke seluruh UNOR. Benar begitu, betul. Terus gimana protesnya? Ya silakan saja protes, gitu. Silakan protes. Jadi kami memang misalkan dalam satu unit kerja ada 100 orang, SKP-nya yang jadi 30 bayarkan, gitu. Kalau sampai akhir tahun yang bersangkutan SKP-nya nggak dibuat, ya nggak usah dibayarkan. Gitu. Itu kita ngikutin perpres loh. Coba. Iya kan? Yang belum bayarkan sebenarnya masih belum ngikuti perpres. Masih berdasarkan absensi saja. Gitu. Terus sekarang diwajibkan membuat SPTJM setiap awal bulan untuk pembayaran tunjangan kinerja bulan sebelumnya. Tuh ya, SPTJM. Kemarin kan kita sudah mulai buat ya, SPTJM ya Bu ya. Oke, nanti seluruhnya itu Bu. Ya, seluruhnya. Terus mengingatkan pegawai di masing-masing unit kerja untuk melengkapi dokumen kelengkapan presensi seperti tadi yang kita sampaikan, surat izin, lupa absen, surat cuti, terus tugas belajar, terus dinas. Ya kadang-kala kan dinas ini lupa, kadang-kala dinas ini cuma ditelepon oleh pimpinannya, besok merapat ke sana ya, gitu kan. Itu kalau seandainya di WA masih punya bukti, kalau ditelepon bagaimana Pak? Nah ini nanti ditanyakan nih ke Pak Halim. Pak kadang-kala ditelepon, Pak Rubio wakili saya. Nah atau kalau enggak Pak Rubio hadir ke sana, itu telepon. Kalau telepon kan sulit ya, kalau WA gampang tuh. Paling enggak kalau seandainya telepon nanti terus difoto, ya, terus dibuatkan notulen atau apa itu ya, atau dibuatkan laporan. Nah kalau di lapangan kan mungkinan kunjungan lapangan atau apa, dibuatkan laporannya, ada fotonya ya, nanti dibahas dengan Pak Halim. Terus menginformasikan kepada pegawai yang telat, lupa absen kedatangan atau absen pulang sebelum waktunya untuk segera membuat surat izin lupa absen maksimal 3 hari kerja setelah terjadinya keterlambatan atau lupa, ya, dengan toleransi 4 kali dalam 1 bulan. Ini berdasarkan Permen PUPR nomor 4. Nggak tahu nanti perubahannya. Kalau saya harapkan, nah nanti desak aja. Ya lupa itu 20 hari dari 30 hari kan, gitu. Ya Pak ya. Nah, Setuju Pak. Gitu ya. Sehingga tujuan daripada kegiatan konsinyering hari ini diharapkan agar proses pembayaran tunjangan kinerja di Direktorat Jenderal Bina Marga itu lebih tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga apa? Kalau diperiksa nggak was-was. Gitu ya. Oke, selanjutnya selain kita dalam 2 hari ini ya Mas, 2 hari ini membahas mengenai presensi Ibrapo dan pembayaran tunjangan kinerja, kita juga akan bahas mengenai cuti ya Mas ya, mengenai cuti. Nah, cuti ini kemarin sudah kita rumuskan agar nggak terlalu jauh rentang kendalinya ya, nggak terlalu jauh rentang kendalinya. Jadi kemarin sudah kita siapkan draftnya, kalau cuti di balai itu kecuali kepala balainya cukup sampai kepala balai saja. Gitu ya, jadi nggak harus ke Jakarta. Cutinya kapan, nanti cutinya belum keluar, orangnya sudah nggak masuk. Nah ini kalau terjadi tiba-tiba ada pemeriksaan, nah kena. Nah ini sehingga kita lebih simpelkan lah gitu ya, lebih simpelkan.
Terus proses pengajuan cuti dari masing-masing unit kerja itu betul-betul dimonitoring. Selain itu juga dalam kesempatan ini nanti besok dibahas mengenai ILN ya, izin luar negeri, khususnya yang izin luar negeri yang misalkan haji, umroh, gitu ya, terus tur wisata rohani, gitu ya, khususnya yang seperti itu ada hal-hal yang arahan pimpinan. Misalkan haji itu diutamakan haji yang pertama. Terus umroh diutamakan ya umroh yang pertama. Itu. Nah, terus ada pertanyaan, Pak, kami kan sudah nabung lama, tapi haji yang ketiga itu belum tentu disetujui. Itu ya, ini tolong nanti juga disosialisasikan, diinternalisasikan. Terus yang ILN ini paling minimal waktu itu 30 hari lah. Ya, nyampe ke kami itu 30 hari karena prosesnya kadangkala khawatirnya ada kekurangan, balik, terus nanti sudah waktunya mepet, nggak terima izinnya, sehingga jadi masalah. Khawatirnya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Pak Sesdijen Bina Marga. Demikian sambutan Pak Ses yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu, agar Bapak Ibu sekalian betul-betul bisa interaktif ya dengan para narasumber, sehingga dalam kegiatan 2 hari ini apa-apa yang menjadi kendala kita semua bisa kita selesaikan dengan baik, dan nanti kita betul-betul bermanfaat khususnya bagi pegawai Direktorat Jenderal Bina Marga. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara konsinyering pengelolaan presensi online di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dan pembahasan cuti serta izin luar negeri secara resmi saya nyatakan dibuka. Saya